Perkenalkan, nama saya Evan Stefanus dari kelas Teknologi Pangan 02 dan akan mencoba untuk mempresentasikan tentang teknologi minuman, yaitu mengenai uji organoleptik. Untuk produk yang digunakan adalah produk minuman susu kemasan. Di sini menggunakan 3 sampel. Sampel pertama adalah merek Ultramilk, sampel kedua merek Indomilk, dan sampel ketiga adalah minuman susu kemasan bermerek Greenfield. Yang pertama untuk produk Ultramilk. Untuk uji organoleptik, memberikan penilaian rasa sebesar 4 dari 5, aroma 5 dari 5, warna 4 dari 5, dan preferensi 5 dari 5. Sementara untuk proses produksinya, ini diambil dari mymilk.com, yaitu official website untuk produksi dari Ultramilk ini sendiri. Pertama-tama, susu dari hasil proses pemerahan, itu diuji dulu, dicari tahu dulu tentang kualitasnya. Ketika sudah memenuhi standar kualitasnya, lalu dimasukkan ke tangki separator. Tangki separator ini berguna untuk memisahkan susu yang berupa produk dengan lemak susu. Lemak susunya nanti akan didaur ulang atau dilanjutkan proses produksinya menjadi margarin dan lain-lainnya menjadi produk lainnya. Sementara susu tersebut akan dimasukkan ke dalam homogenizer. Homogenizer ini berisi pipa-pipa kecil dan bertujuan untuk menghomogenisasi dari susu yang sudah ada. Kemudian produk Ultramilk ada produk ultra high temperature milk, jadi dimasukkan lagi ke dalam tangki UHT. Dalam tangki UHT ini susu akan dipanaskan dalam suhu tinggi selama 4 detik. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada, dan di saat yang bersamaan juga tidak menghilangkan vitamin dan segala macam mulai dari rasa, wangi, bau, dan seterusnya agar tidak hilang. Makanya hanya selama 4 detik. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengemasan yang semuanya sudah steril dan dilakukan oleh mesin. Kemudian untuk produk Indomilk, untuk rasa diberi nilai 3 dari 5, aroma 5 dari 5, warna 4 dari 5, dan preferensi 4 dari 5. Untuk proses produksinya diambil dari laporan kerja lapangan seorang mahasiswa, yaitu yang pertama, gula, susu, dan segala macamnya, segala bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam stabilizer. Lalu masuk ke dalam proses mixing atau proses pencampuran. Lalu ada proses filtrasi di mana menyaring hal-hal yang tidak diinginkan, pengotor-pengotor yang tidak diinginkan, lalu lanjutkan dengan proses homogenisasi, pasteurisasi, sterilisasi dengan UHT, dengan sistem UHT, lalu ada aseptic filling, packing, dan kemudian produk. Untuk keterangan-keterangannya lebih lengkap bisa dicek juga pada bagan yang sudah terlampir dan pada link referensi sudah saya letakkan. Kemudian yang terakhir adalah produk susu Greenfield. Rasa 4 dari 5, aroma 4 dari 5, warna 4 dari 5, dan preferensi 4 dari 5. Dan ini proses produksinya juga diambil dari laporan kerja praktik seorang mahasiswa di Universitas Diponegoro yang melakukan melakukan kerja praktikum di PT Greenfield. Yang pertama, penerimaan susu segar, yaitu dari hasil proses pemerahan. Lalu kemudian ada proses pendinginan dan penyimpanan. Ini untuk memastikan kualitas susu yang akan diproses selanjutnya tidak rusak dan tetap dalam kondisi terbaiknya. Lalu ada proses penyaringan, yaitu proses filtrasi yang juga ada di proses-proses sebelumnya, yaitu menyaring segala macam pengotor yang tidak diinginkan. Lalu ada proses klarifikasi. Proses klarifikasi dijelaskan bahwa adalah proses untuk menyaring lebih lanjut pengotor-pengotor yang lebih halus agar produknya lebih maksimal. Yang terakhir ada pasteurisasi, dan terakhir ada packaging atau pengemasan. Lalu untuk hipotesis yang dilakukan setelah mencoba uji organoleptik adalah proses produksi dan bahan yang digunakan dalam produksi susu kemasan itu mempengaruhi hasil uji dari organoleptik tersebut. Namun karena produknya adalah susu kemasan di mana memiliki kemiripan dari segi produksi, dari segi bahan, maka hasil uji cobanya antar produk tidak begitu jauh. Namun proses produksi, higienitas, dan segala macamnya, dan rahasia perusahaan yang tidak kita tahu, dan bahan tentunya akan mempengaruhi rasa, aroma, dan sebagainya macamnya. Ini referensi saya gunakan. Terima kasih sudah mendengarkan.